Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rumah Ibu Al. Di video kali ini aku nggak mau bikin tentang memasak ataupun beberes rumah, tapi aku mau bercerita tentang kepergian anak keduaku, yaitu Ananda Adiba Elfariska Arif pada tanggal 21 April 2022, tepatnya pada 19 Ramadan. Anak aku meninggal itu karena sakit sepsis. Apa sih itu sepsis? Nah, sepsis itu infeksi bakteri yang udah menjalar ke seluruh tubuh. Kemungkinan untuk sembuh bisa, tapi harus dengan penanganan sedemikian rupa. Harus, ya pokoknya bisa sembuh. Nah, sepsis itu infeksi seluruh tubuh. Infeksinya udah berat. Banyak kejadian sakit sepsis itu nggak ketolong juga. Ada yang ketolong dan ada juga yang nggak ketolong, termasuknya anak aku. Kok bisa sih anak sekecil itu kena sepsis? Ya wallahu alam, mungkin juga udah takdirnya Ananda Adiba Elfariska Arif untuk berpulang ke rahmatullah. Tapi anak aku itu ciri-cirinya itu dia begitu lahir sebenarnya normal, semuanya screening dokter segala macamnya normal. Setelah beberapa hari di rumah, dia susah nyusu, nggak mau menyusu, itu mau menyusu cuman harus disendokin dulu. Setelah begitu, selang beberapa hari lagi, fesesnya yang biasanya anak baru lahir itu hitam terus berubah jadi kuning keemasan seperti biji cabai. Itu tidak. Ananda Adiba itu fesesnya kuning kayak kehijauan, terus putih pucet gitu. Pikir aku ini ada yang salah sama fesesnya, terus dia akan berlendir fesesnya. Aku cek di Google, katanya yang diserang pankreas atau apa, itu yang abnormal, empedunya abnormal seperti itu. Nah, aku bawa ke bidan, aku tanya, katanya nggak apa-apa, sekalian aku mau imunisasi BCG plus tindik. Setelah itu, selang beberapa bulan, pas 40 harinya, pas kita akikah, Ananda masih kuning. Semua saudara selalu bilang, Awi ini anaknya kuning. Tapi ya entahlah apa yang ada pikiran aku nanya ke salah satu orang, katanya enggak. Ada yang bilang lagi kuning, ada yang bilang lagi enggak. Makanya aku bingung harus bagaimana. Setelah itu aku bawa ke posyandu. Bidan bilang, Bu, ini anaknya kuning, dijemur ya, disusuin. Ibunya makan hati ayam, hati sapi. Sudah aku coba dengan cara itu, tetap aja kuning. Tapi tidak ada yang menyarankan untuk aku opname atau apapun. Singkat cerita, itu sebelum Ananda, beberapa minggu sebelum Ananda meninggal, aku imunisasi. Lalu aku sebelum imunisasi itu, si Ananda Adiba ini buang kotoran. Aku lagi beresin, aku lagi naruh si celananya itu ke kamar mandi. Aku balik lagi mau beresin si Ananda ini. Setelah aku balik, aku mau bersihin, pas tak balik mau tak angkat, aku kaget dan syok banget. Di pantatnya itu ada cacingnya. Aku nggak pikir lama, langsung tak ambil itu cacingnya. Si Ananda itu langsung tak bungkus plastik. Nggak selang lama lagi, di mulutnya anak aku ini keluarlah darah. Itu kayak pikir aku ini darah dari mana, tiba-tiba muntah tapi kayak ada warnanya gitu kan. Biasanya kalau anak gumoh muntah pasti mintanya cuman ASI doang, sedangkan dia nggak makan apa-apa, cuman ASI. Muntah itu kok ada bercak merah kecoklatan gitu. Pas tak cek, itu di
langit-langit mulutnya itu ada kayak darah matang. Nah sudah kan, aku langsung bawa si Ananda ini ke klinik karena kami adalah pasien BPJS. Aku bawa ke klinik rujukan pertama, bawa ke klinik Vaskes pertama. Setelah aku bawa ke klinik Vaskes pertama, dirujuklah ke rumah sakit terdekat. Aku langsung berobat itu, tak bawa juga cacingnya, tak jelasin kronologinya seperti ini. Akhirnya sama si dokternya itu aku ke rumah sakit tanggal 10. Sama dokternya suruh cek feses, terus tak bawa kan si cacingnya itu tadi, tak bawa. Aku nanya sama dokter, dok ini kok ada cacing seperti ini? Pas dilihat sama dokter, ibu ini mah cacing ayam, kata dokternya. Kok emang ibu pelihara ternak ayam? Enggak dok, kata sayanya. Kok bisa ada cacing ayam? Saya juga enggak tahu dari mananya itu cacing. Akhirnya sama dokter dikasihlah obat cacing sama zinc sama apa itu lupa sayanya. Udah suruh minumin, terus cek feses, terus suruh balik lagi setelah seminggu. Pas balik lagi, sebelum seminggu itu keluar darahnya lebih banyak dari mulutnya itu. Baru ketahuan ternyata yang keluar darah itu di sininya, di gusinya dia itu bengkak, rada gede, terus warnanya udah biru kemerahan gitu. Itu keluar darah dari situ, ngalir terus dari situ. Aku syok dan panik. Akhirnya aku bawa ke UGD. Itu aku bawa ke UGD sama dokter UGD-nya dibilang suruh observasi aja dulu selama 2 hari pendarahannya. Kalau pendarahannya belum sembuh juga, masih keluar darah terus, dibawa ke UGD lagi. Nah pas waktu aku di UGD itu, si Dede namanya anak bayi, pas dicek mulutnya nggak mau diam, itu tangannya ngecakar sininya. Pas ngecakar sininya itu dari siang sampai malam sampai besok pagi, cakaran dari sininya itu tuh darahnya nggak mau berhenti, padahal cakarannya kecil doang, itu kecil kayak cuman ya cakaran kuku bayi gitu. Itu darahnya ngalir terus, sedangkan itu aku bawanya itu kalau nggak salah hari Sabtu, sedangkan aku harus periksanya lagi, kontrolnya lagi hari Senin. Dan kalau semuanya emang mau kontrol lebih cepat itu harus pasien umum. Akhirnya aku putusin, aku kontrol lagi hari Seninnya, aku balik lagi ke dokter, aku jelasin ini sama dokternya. Dibilang ibu harus cek itu saluran darah tepi ya, karena takutnya ada kelainan darah si dedeknya ini. Udah aku cek darah, hasilnya itu tanggal 28, dari tanggal 18 hasilnya tanggal 28. Udah dari situ ada dia bukan sariawan, jamur, mulutnya ada jamur. Dari dokter itu selang beberapa hari Sabtunya, akunya imunisasi sebelum pas di rumah sakit itu, aku bilang sama dokternya, dok anak saya kuning ya, tapi dokternya cuma bilang, iya bu anaknya kuning. Kok kuning ya bu? Itu terus kata dokternya cuman bilang gitu juga, maksudnya dokternya nanya kok kuning ya bu, karena usianya itu harusnya udah nggak kuning gitu. Setelah dari situ dokter cuma bilang gitu doang, tapi nggak nyaranin buat opname atau apa. Pas sebelumnya juga aku imunisasi Dede itu itu juga udah ada jamur kan di mulutnya itu. Bidan juga bilang, bu anaknya kuning, periksa ya bu, katanya gitu. Pas bilang periksa ya bu, iya gitu kan. Memang itu jadwal buat kontrolnya juga udah mendekati. Akhirnya aku periksa kan, tapi kenapa bidan
tetap imunisasi anak aku, sedangkan tahu anak aku kuning. Seharusnya kan walaupun kuning harusnya nggak diimunisasi, harusnya bilang bu jangan diimunisasi dulu ya karena anaknya kuning atau apa gitu. Tapi ini tetap diimunisasi DPT 1. Dari imunisasi DPT 1 itu anaknya rewel terus selama 5 hari, selama 4 hari sebelum meninggal itu rewel terus, nggak kayak biasanya rewelnya. Mungkin karena bakterinya udah banyak terus ditambahin lagi gitu atau gimana, aku juga nggak ngerti, takut salah juga. Nah pas di rumah sakit itu kakinya bengkak banget. Selang dari situ tanggal 18 aku ke rumah sakit, itu tanggal 21-nya, tanggal 20-nya si anak aku ini tiba-tiba badannya lemas, badannya kuning banget kayak nggak ada darahnya sama sekali. Dia selalu dinenenin, nggak mau maunya dineneninnya sebelah kanan, sebelah kiri nggak mau. Setelah dinenenin sebelah kiri nggak mau, sebelah kanan maunya, aku pikir nih anak kecetit atau gimana, badannya kuning banget, lemas banget kan. Soalnya anak pertama dulu kayak apa, nggak kayak gitu, paling rewel dipijit diurut udah gitu, udah sembuh. Akhirnya pas suamiku pulang dari luar kota, karena suamiku lagi ke Depok waktu itu, suamiku pulang dari luar kota, aku putusin sama suami untuk ngurut ke tukang urut bayi. Siapa tahu dia badannya rada enakan karena baru bisa tengkurap, punya kadang diucilin sama abangnya juga. Aku urut lah malam-malam jam setengah 9 malam, aku pergi urut, pulang jam 10 malam. Pikir aku aku pulang itu aku taruh di kamar, pikir aku dia nggak mau nyusu itu karena badannya udah enakan atau udah makanya dia udah capek, makanya dia tidur. Tapi sebelumnya memang tukang urut juga bilang ini anak pucat amat, bilang gitu si tukang urutnya, kok pucat amat, kuning banget gitu. Udah aku taruh kamar, aku pikir dia nggak mau nyusu tuh karena tidurnya udah nyenyak, badannya udah enakan. Aku tinggallah makan. Pas suamiku masuk ke rumah, ke kamar, suamiku bilang, bu lihat gak bu anaknya gitu. Pas tak lihat dia udah kejang, matanya udah ke atas, terus tangannya ngegenggam sama ngerintih kayak gitu. Aku langsung panik, aku langsung shock. Aku gendong anaknya, aku kedip-kedipin gak mau kedip, aku angkat, dia nangis, tapi pas aku tidurin dia kejang lagi terus-terusan kayak gitu. Aku bingung, aku panik banget. Akhirnya aku panggil lah orang tua, aku panggil orang yang dituakan di sini. Aku panggil, kata orang tuanya itu bawa ke rumah sakit cepet. Udah aku bawa ke rumah sakit, begitu nyampe rumah sakit akunya lari ke UGD. Terus si dokternya bilang, ibu kenapa anaknya? Aku jawab aja nggak tahu, anak aku tiba-tiba kayak gini kejang, ini anaknya kuningnya udah dari kapan, udah dari lama, udah dari sebulanan yang lalu, kenapa baru dibawa ke rumah sakit? Astagfirullahaladzim, aku udah bolak-balik ke rumah sakit dari tanggal 10 itu sampai detik ini, sampai tanggal 20 itu nggak ada yang nyaranin aku buat ke rumah sakit buat opname, nggak ada yang nyaranin sama sekali. Pokoknya aku bingung harus gimana, aku bingung kan. Sedangkan di sisi lain aku dapat omongan katanya udah sih jangan berobat terus kayak gitu. Ya di situ aku ngerasanya aku bersalah banget jadi orang tua, aku bersalah banget jadi seorang ibu. Setelah semuanya udah fatal baru aku bawa ke rumah sakit, sedangkan dari kemarin-kemarin memang aku pengen ke rumah sakit, tapi ada yang bilang udah coba nyari alternatif lain, coba ini itu, dan jangan berobat terus, kasihan anak kecil harus cekokin obat terus. Lalu aku harus gimana? Pokoknya susah buat dijelasin. Dari situ aku dimarah-marahin sama dokternya karena baru dibawa ke rumah sakit. Padahal aku udah bolak-balik UGD, aku udah bolak-balik ke spesialis, ke dokter umum, ke bidan, nggak ada yang nyaranin aku buat opname atau buat apapun.
dia cuman buat ya rawat jalan aja, nggak ada yang nyaranin buat opname atau diselidikin lebih lanjut gitu. Nah dari situ dicek segala macamnya, dokternya bilang, Bu, anak ibu saya tahan, anak ibu saya rawat inap di sini, karena kondisinya mengkhawatirkan. Pas dicek labnya semuanya trombosit, leukosit, bilirubin sama pokoknya semua kondisinya mengkhawatirkan, semuanya tinggi, leukosit tinggi, trombosit tinggi, terus bilirubin tinggi. Nah dari situ anak aku harus MRI, harus CT scan, harus hatinya karena anaknya kuning, perutnya besar tuh. Terus pas kita harus dipindah ke ruangan PICU, tapi sedangkan di situ nggak ada ruangan PICU, jadi kita harus rujuk, tapi dokter rawat jalannya nggak bisa dihubungin. Akhirnya pas aku sudah ngurus semua rawat inapnya segala macem, dokter bilang, Bu, anak ibu kritis, tapi kita bantu doa aja ya Bu, kata dokter bilang gitu. Aku udah, ya Allah, udah pasrah banget. Dan dokter bilang katanya anak aku harus transfusi darah. Itu harus transfusi darah. Aku ngebayangin dong anak umur 3 bulan harus transfusi darah, gimana sakitnya. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 April 2022 Ananda Adiba Elfariska Arif pukul 06.50 mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Dan aku mau nyalahin siapa juga nggak tahu, tapi yang jelas aku kecewa sama pelayanan rumah sakit tersebut, karena dari memang riwayat opname aku pas hamil, aku didiagnosa dokternya anemia juga, anemia HB aku rendah cuman 6, dan yang ditanganin beda. Jadi di rumah sakit itu aku sebulan bolak-balik di opname itu 2 kali, yang seharusnya aku transfusi darah tapi di tangannya ISK, dan akhirnya aku harus bolak-balik rumah sakit lagi, harus transfusi darah lagi di rumah sakit yang sama pas anak aku meninggal dunia. Aku di sini nggak nyalahin siapa-siapa, cuman ya semoga diambil pelajarannya aja. Kalau memang ada yang salah sama anak kita, ada kejanggalan sama kesehatan kita, jangan sungkan-sungkan untuk berobat, untuk mengetahui kenapa nih kok kayak gini, ini kenapa gitu ya. Kalau semuanya ada yang nyaranin ini itu, tapi kita harus ambil tindakan tegas, gitu aja. Semoga sharing aku bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.